曾经历苦难，你的手已经废了。Hai para students, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Irama Cahaya untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang bernama Lisao yang berasal dari keluarga Liu yang tiba-tiba kedatangan seorang dewa dengan mengatakan kalau ia akan membawanya pergi dari kediaman ini setelah sudah dewasa. Karena Lisao yang memiliki kekuatan yang sangat besar yang kemungkinan para siluman akan mengincar kekuatannya tersebut. Dan di sini sang dewa berjanji ia yang akan kembali bertemu dengannya di saat 10 tahun yang akan datang. Singkatnya 10 tahun kemudian, terlihat Lisao yang merasa bahagia karena ini merupakan hari ulang tahunnya, yang dimana sang ayah akan mengizinkannya untuk keluar dari kediamannya ini, karena selama hidupnya ia yang tidak pernah keluar. Bahkan ia pun menceritakan kalau dulu ada seorang dewa yang berjanji akan menemuinya kembali. Dengan mendengar cerita itu, sang pelayan di sana yang bernama Xiao Lian ini tidak mempercayai cerita yang diucapkan oleh Lisao, karena tidak mungkin ada seorang dewa yang turun dari langit ke bumi hanya ingin bertemu dengan Lisao. Di sisi lain, diperlihatkannya seseorang yang memakai hoodie bernama Luli yang sedang berlatih dengan gurunya bernama Lu Sheng, dan mereka ini merupakan pemburu siluman. Lalu sang guru meminta muridnya ini untuk pergi ke kediaman keluarga Liu dan menolong seorang wanita di sana yang bernama Lisao. Di malam harinya, di keluarga Liu, terlihat Lisao yang sedang merayakan ulang tahunnya di usia 20 tahun ini, dan sang ayah bersama ibunya itu memberikan sebuah hadiah. Namun di saat itu juga tiba-tiba tubuh Lisao mengeluarkan cahaya hingga tembus ke atas langit, yang membuat para siluman datang ke sana karena ingin menculiknya. Dan tiba-tiba datanglah Ratu Siluman yang bernama Auhen yang langsung mengusir semua siluman di sana. Ia pun ingin menculik Lisao untuk putranya yang sedang terluka. Dengan kekuatan milik Lisao, saat ini pastinya bisa menyembuhkan luka yang berada di tubuh anaknya tersebut. Namun di saat itu juga datanglah Luli yang langsung menyelamatkan Lisao, dikarenakan Auhen memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah tinggi, membuat Luli kalah dalam pertarungan itu. Dan di saat Luli akan dibunuh oleh Auhen, tiba-tiba datanglah guru Lu Sheng yang langsung mengucapkan sebuah mantra yang mampu membuka kekuatan milik Luli. Singkatnya, Auhen yang kalah dalam pertarungan itu pun langsung pergi dari sana, dan Luli pun pingsan di tempat setelah mengeluarkan kekuatan terkuatnya itu. Singkatnya, di sebuah perguruan tua yang terlihat Mingjong yang merupakan murid di sana diminta untuk mengecek keadilan siluman yang telah menyerang keluarga Liu tadi malam. Di sisi lain, Luli yang telah sadar kembali langsung menanyakan kenapa gurunya ini memerintahkan dirinya untuk menjaga Lisao, padahal apa yang ia lihat Lisao tidaklah seistimewa itu.
Sementara Ming Chong yang sudah menunggu di luar langsung menanyakan kenapa Li Xiao bisa sampai dikejar oleh Ao Hen yang merupakan ratu siluman, karena ia menganggap Li Xiao hanyalah wanita biasa, yang membuat Li Xiao marah kepadanya karena merendahkan kemampuan bela dirinya ini. Oleh karena itu ia berniat untuk memasuki perguruan Wuyang agar ia bisa menjadi lebih kuat lagi dan tidak diremehkan lagi oleh Ming Chong. Namun ayahnya itu langsung menenangkannya dan bahkan memberikan uang itu kepada Ming Chong yang langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, ia pun menceritakan kepada pelayannya ini dengan mengatakan kalau Luli lebih hebat daripada Ming Chong yang sombong itu, karena ia yang saat ini sudah diperbolehkan keluar dari rumahnya ini oleh sang ayah. Maka dari itu ia ingin menemui Luli tentang kekuatannya itu seperti seorang dewa. Sampai akhirnya ia pun menemukan Luli yang akan meninggalkan tempat tersebut. Dengan segera ia pun mengejarnya dan langsung melompat ke perahu Luli. 月亮河里捞月亮，你去不去？ Di sini ia pun menjelaskan kedatangannya saat ini hanya untuk bertanya tentang kekuatannya yang seperti dewa itu. Karena 10 tahun yang lalu ia yang pernah bertemu seseorang yang sepertinya itu adalah seorang dewa. Bahkan dewa itu sudah berjanji untuk menemuinya kembali di 10 tahun yang akan datang. Namun di sini Luli hanya bisa tersenyum dengan mengatakan kalau Li Xiao mungkin sedang bermimpi dan kekuatannya ini hanya sebatas gerakan saja karena ia yang belum bisa mengendalikannya. Kemudian Luli pun menunjukkan bulan purnama di sana dan ia yang beralasan menaiki perahu karena hanya ingin melihat bulan yang sangat indah itu. Lalu ia pun masuk ke dasar sungai dengan mengambil sesuatu di sana. Terlihat Luli yang kembali dengan membawa kerang bulan tanpa basah kuyup di bajunya yang membuat Li Xiao semakin yakin jika Luli merupakan seorang dewa. Luli lalu menunjukkan isi dari kerang itu yang berisikan mutiara yang sangatlah indah. Kemudian ia menggunakan semua mutiara itu dan menjadikan gelang untuk Li Xiao, di mana ketika gelang itu dicelupkan ke dalam air dapat menampilkan cahaya langit yang indah yang membuat Li Xiao teringat akan masa lalunya ketika bersama dewa yang ia temui itu. Li Xiao yang sangat tertarik dengan gelang itu pun langsung ingin membelinya. Namun di sini Luli justru bersikap seolah tidak ingin menyerahkan gelangnya itu kepada Li Xiao, hingga membuat Li Xiao menawarkan semua uangnya agar ia bisa membeli gelang tersebut. Yang ternyata apa yang Luli lakukan ini merupakan sebuah perintah dari sang guru agar Luli diberikan gelang tersebut, meskipun masalah uang merupakan rencana licik dari Luli sendiri. 是这样，姑娘，这手串啊。 Setelah itu ia pun menemui sang guru dengan mempertanyakan kenapa sang guru memberikan mutiara itu kepada Li Xiao. Di sini sang guru menjelaskan kalau Li Xiao memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah tinggi yang membuat banyak siluman ingin mendapatkan kekuatan tersebut. Karena itulah ia yang memberikan mutiara bulan untuk melindungi Li Xiao dari serangan para siluman. Namun saat ini ia juga merasa lega karena Li Xiao yang ingin masuk ke dalam perguruan Wuyang. Di keesokan harinya, Luli yang merasa kelelahan karena semalam ia yang sudah bertarung banyak siluman, dan di sana ia membicarakan tentang Li Xiao yang selalu diburu oleh para siluman, padahal menurutnya Li Xiao tidak ada keistimewaan. Dan tiba-tiba Li Xiao pun datang ke sana dengan meminta Luli untuk menemaninya masuk ke dalam perguruan Wuyang karena ia yang ingin belajar teknik bela diri dan menjadi lebih kuat lagi. Dengan mendengar itu Luli ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan uang dari Li Xiao karena Li Xiao berasal dari keluarga Liu yang cukup terkenal dengan kekayaannya itu. Namun tiba-tiba datang sang guru dengan memberitahukan kalau Luli juga akan pergi ke perguruan Wuyang dan mengikuti penerimaan murid baru di sana. Sedangkan di dunia siluman, diperlihatkannya Ao Hen yang merupakan ratu siluman sedang mengumpulkan informasi mengenai keberadaan Li Xiao saat ini. Namun informasi yang didapatkannya saat ini tidak berguna sama sekali, yang membuatnya harus membunuh anak buahnya tersebut. Ia yang ingin menculik Li Xiao karena kekuatannya yang mampu menyembuhkan luka dari anaknya itu. Di keesokan harinya, terlihat Luli yang sedang menyiapkan sarapan
harapan untuk sang guru sebelum ia pergi ke perguruan Wuyang. Lalu Luli pun menanyakan kepada sang guru kenapa meminta dirinya untuk pergi ke perguruan Wuyang. Dan sang guru menjelaskan kalau hal ini berkaitan dengan pedang bulan yang keberadaannya berada di perguruan Wuyang. Dan Li Shao adalah kunci utama untuk menarik keluar pedang tersebut. Di sisi lain, Li Shao yang dalam perjalanannya untuk menuju perguruan Wuyang seorang diri, dan ia merasa kesal terhadap Luli yang tidak menepati janjinya untuk pergi bersamanya. Namun tanpa sepengetahuannya, Luli sebenarnya sudah melindunginya dari serangan siluman yang sudah dikirim oleh Awen. Dan singkatnya ia pun telah sampai di perguruan Wuyang. Di sana banyak sekali peserta yang datang untuk mendaftar sebagai murid perguruan tersebut. Terlihat mereka yang mengikuti ujian harus menemukan siluman dan mengalahkannya sebelum dufa itu habis. Lalu seorang peserta yang bernama Asi langsung mengeluarkan bubuk khusus untuk menemukan siluman tersebut yang telah bersembunyi, yang membuat siluman itu pun kesakitan dan menunjukkan dirinya. Setelah itu ternyata ujian masih berlanjut, yang tiba-tiba datang siluman yang ingin menyerang Li Shao. Namun beruntungnya Luli pun datang ke sana yang langsung menyelamatkannya. Lalu Luli pun memintanya untuk membunuh siluman itu agar para peserta tidak mencurigainya sebagai siluman karena tidak ingin membunuh siluman tersebut. Yang pada awalnya Li Shao tidak mau, namun Luli terus membujuknya, dan beruntungnya Li Shao pun bisa membunuh siluman itu tanpa sengaja. Terlihat beberapa peserta yang berhasil membunuh siluman pun pada akhirnya lulus dan resmi menjadi murid dari perguruan Wuyang. Namun tiba-tiba datang Ming Chong ke sana yang berniat untuk membatalkan kelulusan dari Li Shao dengan beralasan kalau Li Shao lulus karena bantuan dari Luli. Namun di sini Luli justru membantahnya, yang membuat Ming Chong ingin menyerangnya. Dan beruntungnya salah seorang murid senior di sana menghentikan tindakan Ming Chong tersebut, sehingga Li Shao pun lulus dalam ujian itu dan mendapatkan lencana resmi sebagai murid dari perguruan Wuyang. Singkatnya, mereka yang berhasil lulus dalam ujian pun langsung dikumpulkan di aula kehormatan. Di sana Fang Zhan yang merupakan murid senior lalu menjelaskan, walaupun mereka yang baru resmi menjadi murid di perguruan ini, namun mereka harus patuh dalam peraturan yang sudah disiapkan dan bahkan harus membunuh semua siluman demi kedamaian dunia. Oleh karena itu, mereka pun harus siap mempertaruhkan hidup dan matinya. Sementara di dunia siluman, terlihat dua siluman yang sebelumnya berniat mengincar Li Shao langsung dibawa ke hadapan Awen. Di sini Awen marah kepada mereka karena mereka berdua gagal menangkapnya, karena di saat itu ada Luli yang mengacaukan rencana mereka. Dan tanpa belas kasihan, Awen pun membunuh mereka berdua dengan memberikan energi itu kepada anaknya yang sedang terluka. Sebelum pembagian kamar, Luli pun menghampiri Li Shao, dan ia yang mengetahui kalau Li Shao memiliki masalah dengan Ming Chong. Ia pun langsung memberikan buku panduan miliknya agar Li Shao menjadi pribadi yang baik, agar tidak dimusuhi oleh orang-orang. Karena ia yang mengetahui kalau Li Shao ini merupakan anak dari keluarga Liu yang cukup terkenal akan kekayaannya, yang kemungkinan Li Shao ini merupakan anak yang manja. Terlihat tempat tidur murid wanita dengan murid laki-laki ditempatkan terpisah. Lalu di sana Li Shao membaca buku panduan yang Luli berikan dan langsung mempraktekannya dengan membantu orang-orang di sana. Namun setelah itu ternyata ia justru tidak kebagian kamar. Dengan mengetahui hal tersebut, Sue yang merupakan murid senior pun langsung mengajak ke kamarnya dengan menawarkan untuk tidur bersamanya. Di sini Sue menjelaskan kalau ia yang dulunya hanya seorang pelayan yang pada akhirnya bisa menjadi murid di perguruan Wuyang ini, dan ia merasa bersyukur dengan kehidupan yang ia miliki saat ini. Lalu Sue pun memberikan pakaian murid yang ia miliki kepada Li Shao, dan dengan melihat kebaikannya itu, Li Shao pun memberikan uang kepadanya. Namun di sini Sue justru menolak dan meminta Li Shao untuk fokus dalam belajar di perguruan ini.
想想怎么凭真本事通过下面的考核吧。 Sementara di sisi lain, Luli diajak ke kamar oleh Wang Jian dan boleh tidur di kamarnya ini dengan menceritakan kalau ia yang mendapatkan kamar sebesar ini karena sang kakek yang dulunya sang kakek pernah membantu pemimpin perguruan ini. 但我爹也因此天天被人笑。 Dengan waktu bersamaan Li Xiao yang berjalan sendirian karena ia yang ingin bertemu dengan Luli. Namun tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang berlatih pedang di tengah hutan bambu. Setelah melihat itu, Li Xiao pun langsung menghampirinya dan dengan polosnya memuji orang tersebut. Bahkan ia pun memberikan uang kepadanya sebagai tanda pengenalan karena ia yang mengira kalau di hadapannya ini adalah seorang murid juga. 外面那位朋友出来吧。 Tak lama kemudian Luli yang datang ke sana dengan melihat itu merasa malu sendiri dan berniat pergi dari sana. Namun orang itu menghentikannya dan terlihat Li Xiao yang masih belum tahu kalau di hadapannya ini merupakan pemimpin dari perguruan ini bernama Wen Sang. Hingga pada akhirnya Luli pun sujud memberikan hormat dengan meminta atas ketidaksopanan Li Xiao kepadanya. Mengetahui kalau di hadapannya ini adalah ketua Wen Sang, Li Xiao pun menjadi terkejut dengan mengatakan kalau hanya ketua Wen Sang lah yang mampu menguasai pedang cahaya. Karena mengetahui itu ia dengan polosnya meminta untuk diajari dan ketua Wen Sang pun menerima permintaannya dan langsung menunjukkan tekniknya tersebut. 这弟子愚钝无知，怎么可能学得会？ Setelah itu ketua Wen Sang pun menjelaskan kalau ia yang sudah mengetahui identitas mereka berasal dari mana. Oleh karena itu ia memberikan ujian kepada Li Xiao untuk mempelajari teknik pedang cahaya dalam waktu 1 bulan. Dan jika Li Xiao tidak bisa menguasai teknik ini, maka mereka berdua akan dikeluarkan dari perguruan tersebut. Karena hal itu lalu Li pun membawa Li Xiao pergi ke dunia mimpi dan di sana ia memberikan sebuah pedang yang cocok untuk Li Xiao berlatih. Ia meminta agar Li Xiao berlatih di dunia mimpi ini karena pergerakan waktu di sini lebih lambat daripada di dunia nyata sehingga membuat Li Xiao memiliki waktu lebih banyak untuk berlatih. Dan mulai malam inilah mereka harus berlatih bersama sambil menjalani kehidupan di perguruan Wuyang. Singkatnya beberapa hari kemudian dan tak lama lagi ujian bela diri akan diadakan. Di sini Wang Jian penasaran apa yang sudah Luli dan Li Xiao lakukan belakangan ini dan Luli hanya menjelaskan kalau ia yang ingin membantu Li Xiao lulus dari ujian saja. Sementara itu ketua Wen Sang penasaran apakah Li Xiao akan mampu menguasai teknik pedang cahaya atau tidak. Lalu Li Xiao pun melanjutkan latihannya, namun tingkat penguasaan Li Xiao masih sangatlah rendah. 我有3指锋，斩尽不平。 Oleh karena itu Li Xiao harus perlu mengetahui makna dari pedang cahaya yang memiliki arti memberantas ketidakadilan. Di sini Luli merasa kalau Li Xiao tidak akan paham akan arti itu. Namun Li Xiao membantahnya karena ia juga pernah merasakan ketidakadilan tersebut. 来， Keesokan harinya Li Xiao dan lainnya terus berlatih. Namun saat itu Li Xiao justru menggunakan gerakan teknik yang berbeda yang membuat Ming Chong menjadi memarahinya. 今天练习就到这里。 Kemudian setelah latihan ia pun kembali ke kamarnya dan di sana ia tak sengaja melihat Sue yang sedang meminum obat. Melihat obat itu Li Xiao pun mengetahui kalau itu pil pengunci spiritual milik Aksi. Aksi kemungkinan melakukan ini karena takut kalah terhadap Sue. Oleh karena itu Sue yang dipaksa untuk meminum pil tersebut dan dengan mengetahui hal ini Li Xiao pun tidak bisa membiarkannya begitu saja. 算了，为什么算了？不能就这样。 Lalu Li Xiao pun mendatangi Asi dengan mengungkapkan kejahatan yang sudah dilakukannya. Ia pun akan melaporkan hal ini kepada senior mereka. Namun seketika itu Asi justru merendahkannya yang membuat Li Xiao merasa kesal dan menantangnya di saat ujian bela diri nanti. 我们从来都不赢。
Sementara ketua Wensang yang saat ini sedang berada di menara pedang bulan yang berniat ingin menanyakan kepada sang dewa mengenai rumput kaisar tersebut. Sang dewa mengetahui apa tujuan ketua Wensang dengan rumput kaisar itu. Namun meskipun dengan apa yang sudah ketua Wensang lakukan, rumput kaisar hanya bisa didapatkan oleh mereka yang sudah ditakdirkan dan mampu untuk melewati ujian api. 这么多年都无人通过灵火试炼。 Lalu keesokan harinya, hari di mana ujian kenaikan tingkat pun dimulai. Terlihat Asi, Luli, dan Lisau menunjukkan performa terbaik di antara para murid lainnya. 成法术或符咒。 Dengan melihat kemampuan Luli, ketua Wensang meminta untuk Luli melawan Ming Chong. Dengan imbalan akan dikabulkan semua permintaan mereka. Dan mendengar hal itu, Luli pun menerimanya. Di saat yang sama, Lisau juga bertarung melawan Asi. Dan singkatnya, Lisau yang tidak mampu untuk melawan Asi bahkan direndahkan atas kemampuannya. Dengan mendengar itu membuat Lisau marah dan berniat untuk mengalahkan Asi. 跟你没关系，你未曾经历苦难。 Saat ini ia akan menggunakan jurus pedang cahayanya dengan menanamkan niat pedang demi mengalahkan ketidakadilan. Sehingga ia pun mampu menggunakan jurus pedang cahaya dengan sempurna dan mengalahkan Asi. 你的手已经废了。 Sementara itu Ming Chong yang tidak terima akan kekalahannya. Namun ketua Wensang memintanya agar menerimanya. 必必能赢。是是是是。 Setelah itu Luli pun menagih janji yang sudah ketua Wensang berikan. Dan ia pun meminta agar Wang Jian dinaikkan tingkatan. 弟子和王翦亲如兄弟，求主上。 Begitu juga dengan Lisau. Ia menggunakan kesempatan ini dengan meminta maaf agar Sue dinaikkan tingkat juga. 好，今日本侯高兴，灵火的试炼。灵火。 Yang setelah itu Lisau dan Luli harus menghadapi ujian api spiritual. Lalu di malam harinya mereka berempat merayakan atas naiknya tingkat mereka. Di sini Sue dan Wang Jian berterima kasih atas bantuan mereka. 干杯！ 干杯！ Dan keesokan harinya, murid pun melakukan latihan seperti biasa. Kemudian datang Bai Feng menghentikan latihan dan mengajak Luli pergi ke menara pedang bulan. 就是希望有朝一日， Yang ternyata Bai Feng merupakan murid dari Guru Luseng yang dikirimkan untuk menyusup ke perguruan Huyang demi membantu Luli untuk mendapatkan jati dirinya. 小心！ Luli lalu mencoba untuk mengambil pedang itu, namun ada penghalang di sana yang sepertinya Luli tidak akan mudah untuk mendapatkan pedang tersebut. 师弟别担心，我一定助你。师弟务必小心。 Kemudian di malam harinya, Auhen terus mencoba menyerang perguruan Huyang yang di saat itu juga Luli bersama Lisau akan segera berangkat ujian api spiritual. 走啦！ Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Lisau yang menemukan Asi mati akibat serangan dari Auhen. Di sini Lisau merasa takut akan kehadiran Auhen karena traumanya. Namun Luli menenangkannya dengan meminta percaya kepadanya. 走吧。 Kemudian ujian spiritual pun akan dimulai dan diawasi oleh ketua Wensang. 这些只是灵火的虚影而已。 Terlihat mereka yang sudah berada di hutan dan sangat sulit menemukan api spiritual di sana. Namun apapun itu mereka harus terus mencoba dan mencarinya karena api spiritual merupakan milik dari dewa api yang sangat sulit didapatkan dan hanya orang yang sudah ditakdirkanlah yang mampu menemukan dan menguasainya. Di saat itu seketika Lisau teringat akan pertemuannya dengan dewa yang mengatakan kalau takdir Lisau yang sudah berubah hingga ia disadarkan oleh kemunculan seekor burung yang bercahaya. 再说话，有事好说。 Kemudian mereka pun mengatakan kalau bulu yang ditinggalkan burung itu seperti cahaya matahari yang membuat mereka menyadari kalau burung itu adalah api spiritual dan mereka pun mencoba untuk menangkapnya. 只脚，你说是不是特别神奇？ Lalu Luli pun meminta untuk Lisau menangkapnya dan Lisau pun mencoba untuk membujuk burung api spiritual itu sehingga ia pun dengan mudah menangkapnya.
Tiba-tiba burung api spiritual berubah menjadi batu yang panas. Melihat itu Luli pun langsung mengambil batu tersebut. Sementara ketua Wensang yang mengawasi menyadari kalau mereka berhasil dan segera pergi untuk menemui mereka berdua. 你不是要松手吗？你指着我回头给你买药去啊！ Di sini Luli berpura-pura kuat bisa menahan api itu, meskipun sebenarnya ia juga merasakan panas pada tangannya. 不烫啊？怎么可能烫呢？出去，赶紧的！ Sementara itu Ming Chong sedang cemas jika mungkin Luli yang nantinya akan menjadi pewaris perguruan Wuyang. Namun Bai Feng yang di sana mencoba untuk menenangkannya. Di dalam perjalanannya untuk keluar, Li Shao merasa aneh dengan sikap Luli karena merasa Luli yang sedang kesakitan. Dan benar saja tangan Luli yang terluka akibat menahan batu api spiritual tersebut. Kemudian Li Shao pun mencoba untuk merebutnya, namun justru menimbulkan reaksi sehingga api spiritual pun meledak hingga melukai Luli. Namun beruntungnya ketua Wensang pun datang ke sana dan mengambil api spiritual itu. Di sini Li Shao pun menceritakan apa yang sudah terjadi dan bagaimana bisa api spiritual meledak tiba-tiba. Dengan melihat kekuatan spiritual Li Shao dan Luli, ketua Wensang pun menyadari kalau kekuatan mereka berlawanan. Dengan luka yang Luli alami akan sulit untuk menyembuhkannya tanpa pengorbanan esensi sejati. Namun jika memiliki rumput kaisar mungkin Luli bisa disembuhkan. Dengan mendengar itu Li Shao pun bersedia mencarinya dan meminta ketua Wensang untuk merahasiakan hal ini kepada Luli. 这事怪我，我去帮主上找地草。 Di keesokan harinya, Luli pun dirawat oleh ketua Wensang seharian. 我就算偏烧性命。 Dan di malam harinya, Li Shao pun mulai menjalankan misinya untuk pergi ke Danau Bulan dan mencari rumput kaisar yang berada di Batu Bulan. 挂无字灯笼处便是安全区域。 Di sini Li Shao pun mencoba menenangkan diri agar tidak takut. Dengan petunjuk yang diberikan oleh ketua Wensang, ia pun mulai mencari Danau Bulan. Dan dengan menyanyikan nyanyian bulan tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang membuat Li Shao sampai ke tempat Danau Bulan berada. Di sana Li Shao pun lalu menyusuri untuk mencari rumput kaisar yang berada di Batu Bulan. Namun tiba-tiba muncul Henna yang merupakan siluman ikan dari klan air yang mencoba untuk menidurkan Li Shao dengan menggunakan seluring miliknya karena ini merupakan wilayahnya. Namun Li Shao tidak terpengaruh sedikit pun dengan seluring itu yang membuat Henna merasa heran dengan identitas dari Li Shao yang sebenarnya. 我带你回去养伤，等你伤好。 Lalu ia pun menanyakan hal itu kepada Tai Lau yang merupakan tetua dari klan air. Dengan mendengar penjelasannya, Henna merasa kalau Li Shao bukan manusia biasa. Oleh karena itu ia akan memanfaatkan Li Shao untuk mengambil rumput kaisar itu dan akan mengambilnya. 想来 Sementara Luli saat ini sedang dalam perawatan Bai Feng dan ia mengingat bagaimana sifat Luli di masa lalu di saat mereka masih kecil yang selalu baik terhadap dirinya. Kemudian Luli pada akhirnya tersadar kembali dan Bai Feng menjelaskan apa yang sudah terjadi kepadanya. Namun yang pertama kali Luli khawatirkan adalah Li Shao. 不会让任何人伤害你们。 Sedangkan Li Shao saat ini sedang menunggu Luli di luar sambil mengingat bagaimana ia akan mendapatkan rumput kaisar. Kemudian datang Luli ke sana dengan menemui Li Shao yang terlihat cemas. Dengan melihat kekhawatirannya, Luli pun memberikan sebuah batu suara agar Li Shao bisa menyampaikan pesannya melalui batu itu tanpa perlu harus bertemu dengannya. 天不早了，你该回去休息了。 Kemudian Li Shao pun kembali pergi ke Danau Bulan dan mencoba untuk mencari keberadaan Batu Bulan. Setelah menemukannya, Li Shao pun meneteskan darahnya di batu itu dan muncullah rumput kaisar dari Batu Bulan. Di saat waktu yang sama Wang Jian sedang merawat Luli dan Luli meminta agar tidak khawatir karena dirinya akan segera sembuh. Lalu ketika Luli membahas tentang Li Shao, Luli pun melihat ada sesuatu yang Wang Jian sembunyikan darinya. Dengan terpaksa Wang Jian pun memberitahukan apa yang sudah Li Shao lakukan saat ini, yang dimana saat ini Li Shao sedang pergi ke Danau Bulan untuk mendapatkan rumput kaisar agar Luli bisa sembuh dari lukanya. Yang padahal saat ini Luli pun sudah sembuh dari lukanya tersebut, yang seharusnya Li Shao tidak harus melakukan seperti itu. 大哥，
大哥，我把所有符都给他。 Sementara di sisi lain, Li Shao yang sudah mendapatkan rumput kaisar berniat untuk segera kembali ke perguruan Wuyang. Namun ia dihadang oleh Auhen yang berniat untuk menangkapnya dan mengambil rumput kaisar tersebut. Di sini Li Shao pun mencoba untuk mengusir Auhen dengan lentera yang ia bawa. Namun itu tidak berguna di hadapan Auhen yang merupakan ratu siluman. Ketika Li Shao terkena serangan dan hampir tenggelam, tiba-tiba datanglah Hena yang menyelamatkannya. Terlihat Hena dan Auhen memiliki perselisihan sendiri di antara mereka. Auhen yang menolak untuk pergi sehingga terjadilah pertarungan di sana, namun Auhen tidak mampu menghadapi kekuatan dari Hena. Auhen yang berhasil kabur dari sana. Li Shao pun pada akhirnya bertemu dengan Hena. Namun di sini Hena meminta balas budi karena sudah menyelamatkan Li Shao, sehingga ia pun menghentikan waktu dan mengambil rumput kaisar tersebut. Dan ketika tersadar kembali, Li Shao pun sudah kehilangan rumput kaisarnya. Sementara Hena kembali ke istana klan air untuk menyembuhkan adiknya. Tak lama kemudian Luli pun telah sampai di Danau Bulan. Namun di sana ia melihat Li Shao yang tampak sedih dan menangis karena kehilangan rumput kaisar tersebut. Di sini ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu Luli. Namun di sini Luli pun meminta agar tidak perlu lagi mencemaskannya karena saat ini keadaannya sudah membaik dan ia berjanji akan selalu bersama dengan Li Shao. 地草没了，咱们可以再想办法安息啊。 Sementara di istana klan air, terlihat adiknya Hena yang bernama Fujun sedang bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya. Dan Hena pun datang ke sana untuk menyembuhkannya dengan menggunakan rumput kaisar itu. Fujun yang baru sembuh berniat ingin menyerang Auhen, namun Hena menghentikannya dan meminta untuk fokus mengembalikan kondisinya saat ini. Hingga sampai keesokan harinya di perguruan Wuyang, langsung diadakannya rapat atas hilangnya rumput kaisar yang membuat Wuyang sangatlah marah karena takut kalau rumput itu jatuh kepada tangan siluman. Karena kesal Luli yang selalu perhatian kepada Li Shao, Bai Feng pun menuduh Li Shao merupakan komplotan dari klan siluman, atau mungkin Li Shao merupakan seorang siluman yang menyelinap masuk ke dalam perguruan ini. 柳梢师妹天赋极高。 Dengan mendengar hal itu, Luli pun membantah tuduhan tersebut dan ia pun akan mencari rumput kaisar itu untuk membebaskan Li Shao dari segala tuduhan ini. 地草失而复得，我一定替主上找回地草。 Kemudian Luli pun menanyakan bagaimana sosok pria berbaju putih itu dan Li Shao pun menggambarkannya bagaimana ciri dari Hena tersebut yang selalu membawa serulingnya yang merupakan senjata. Dengan mengetahui dari sosok Hena, ia pun langsung menemui sang guru dan ia pun mengetahui kalau pria berbaju putih itu berasal dari klan air. Sementara Fujun yang masih sakit berniat untuk melawan Auhen, namun Hena melarangnya karena tidak tahu bahaya yang akan terjadi kepadanya dan memintanya mempercayakan masalah ini kepada dirinya. Kemudian Hena pun akan pergi untuk menemui Li Shao, yang kemungkinan Li Shao merupakan seorang dewa dan bisa menyelamatkan klan air mereka. Sementara di luar, terlihat orang-orang dari klan air keluar masuk di atas danau bulan tersebut, yang di saat itu juga Luli pun mengawasinya dan mengikuti jalan masuk mereka. Namun ketika ia sampai di dalam danau bulan itu, ia malah bertemu dengan Hena yang langsung menyerangnya, yang membuat Luli pun harus pergi dari sana. Di sini Hena pun menyadari kalau kekuatan milik Luli itu merupakan milik Guru Luseng, sehingga ia menganggap kalau Luli merupakan murid dari Guru Luseng. Sementara Ming Chong diam-diam ke sebuah hutan dan mengeluarkan siluman yang ia kendalikan untuk menyerang Luli. Lalu di malam harinya Li Shao pun berniat mengungkapkan perasaannya melalui batu suara itu tentang bagaimana ia merasa senang kalau Luli peduli kepadanya dan berharap Luli selalu menemaninya. Namun ternyata Luli berada di belakangnya yang sedang bersembunyi.
Terlihat Luli yang tanpa sengaja pun ketahuan. Agar tidak membuat Lisau malu, ia pun berpura-pura tidak mendengar dan mengalihkannya dengan membahas rencana mendapatkan akar kaisar tersebut. Lalu keesokan harinya Luli bersama lainnya pun ditugaskan untuk menangkap siluman. Kemudian Wang Jian pun diculik oleh siluman itu dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di saat itu, silumannya pun kabur membawa Wang Jian dan Hena yang mengikuti Lisau pun melihat semua itu. Lalu ia pun pergi dari sana dan menyelamatkan Wang Jian. Siluman itu pun menjelaskan kalau ia yang sedang dikendalikan oleh seseorang dan dengan kekuatan Hena, siluman itu pun telah terbebas dari pengendalian. Namun di sini Hena akan mengambil kekuatannya yang selama 30 tahun itu dengan imbalan karena ia yang sudah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Luli bersama lainnya berada di belakangnya dengan mencurigai kalau Wang Jian diculik olehnya. Di sini Hena pun memperkenalkan dirinya yang merupakan siluman ikan dan ialah yang sudah menolong Wang Jian dari siluman sebelumnya. Karena sudah menolong temannya itu, mereka pun membebaskan Hena dan tidak akan membawanya ke perguruan Wang Jian atas tuduhan siluman yang telah mengambil akar kaisar sebelumnya. Namun ketika kembali ke perguruan Wuyang, mereka pun menjelaskan apa yang sudah terjadi dan Luli pun akan bertanggung jawab atas semua ini dengan membuat Hena yang merupakan pencuri dari akar kaisar kabur dari mereka. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ming Chong yang dipanggil oleh Ketua Wensang mengenai ada siluman yang telah menyerang Luli dan teman-temannya. Namun Ming Chong bersikap seolah itu tidak ada kaitannya dengan dirinya. Dengan melihat sikap Ming Chong yang sudah berbohong, ia pun merasa sikap Luli lebih baik dibandingkan dengan Ming Chong saat ini. Sementara itu Bai Feng mendatangi Guru Lu Sheng untuk membawakan obat untuknya. Kemudian sang guru menanyakan tentang Luli di perguruan Wuyang. Lalu Bai Feng pun menjelaskan kalau Luli banyak membantu Lu Sheng di perguruan dan belum sempat untuk memikirkan tentang bagaimana caranya mendapatkan pedang bulan. Mendengar itu membuat sang guru menjadi marah karena tujuan Luli masuk ke perguruan itu untuk mendapatkan pedang tersebut. Keesokan harinya, Wang Jian yang berniat untuk membantu dalam hukuman Luli dalam membersihkan pavilion Lizu. Namun Luli melarangnya agar Sue yang baru sembuh tidak ikutan juga. Meskipun yang sebenarnya alasan ini agar ia bisa berduaan dengan Lisau di sana. Akan tetapi, tiba-tiba ia pun dibawa ke alam ilusi yang dimana sang guru sudah menunggunya di sana untuk menginterogasinya. Kemudian Luli pun menjelaskan kalau ia yang sangat sibuk di perguruan untuk waktu dekat ini karena ia yang mengikuti ujian dan membantu Lisau agar tidak dikeluarkan dari perguruan. Namun sang guru yang tahu kalau Luli menyukai Lisau, meskipun Luli menyangkalnya, bahkan ia pun menjelaskan kalau mereka tidak mungkin bersama karena spiritual mereka yang saling berlawanan yang sudah ditakdirkan untuk saling membunuh. Untuk itu sang guru pun memberikan kutukan pemakan jiwa kepada Luli yang bisa membunuh Luli jika masih terus memikirkan Lisau. Sementara Lisau yang sedang menunggu Luli untuk membersihkan pavilion Lizu atas hukuman mereka karena telah gagal mendapatkan rumput kaisar. Namun ketika Luli tiba di sana, Luli tampak aneh dengan mengatakan seolah akan pergi meninggalkan Lisau yang membuat Lisau menjadi khawatir. Kemudian Hena pun datang ke sana yang langsung diinterogasi oleh mereka di mana rumput kaisar tersebut. Namun ia justru tidak mau memberitahukannya dengan berpura-pura tidak tahu.
Setelah itu mereka semua pun masuk ke pavilion Lizu dan mulai membersihkan pavilion tersebut. 一条鱼而已，又不是要。 Di sini Luli pun meminta Hena untuk membantu juga, namun Hena justru mengerjainya sehingga mereka berdua bertarung yang membuat pavilion semakin kacau. Li Xiao yang marah dengan menghentikan pertarungan mereka dan mereka harus mengembalikan buku-buku itu sesuai jenisnya. Lalu tiba-tiba muncul buku misterius yang bisa menggunakan spiritual dan membersihkan pavilion serta merapikan semua buku. 这是你们施的法？ Di sini Hena menjelaskan kalau itu kemungkinan buku spiritual tumbuhan yang dapat menumbuhkan segala jenis tumbuhan apapun, terutama rumput kaisar. Mendengar hal itu pun Li Xiao menjadi tertarik dan akan mengambil buku itu, namun tiba-tiba mereka semua dibawa masuk ke dunia buku tersebut. Meskipun dunia buku hanya ilusi, namun barang-barang di sana sangatlah nyata. Lalu Li Xiao pun mencoba untuk membeli makanan di sana, namun pedagang tersebut justru menolak yang telah diberikan oleh Li Xiao dan malah merasakan terhina. Hingga datang Hena memberitahukan kalau makanan di sini gratis dan hanya perlu untuk menebak tanaman apa yang dimaksud dari pertanyaan yang sudah diberikan. Namun Li Xiao tidak mampu menebak dari pertanyaan yang ada. Setelah itu mereka terus menikmati suasana di sana. Bahkan mereka pun menemukan seorang pelukis bernama Wang Xiu. Lalu ia menawarkan mereka dilukis yang seperti lukisan wanita ini, yang membuat mereka pun mau untuk dilukis olehnya. Namun ternyata hasil lukisannya itu sangatlah berbeda dengan contohnya. Dan seketika itu mereka pun merasa curiga kepada Wang Xiu, karena Wang Xiu yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sini, yang membuat mereka menganggap kalau Wang Xiu ini pemilik dari buku spiritual tumbuhan ini. Setelah mendengar penjelasannya, mereka pun memintanya agar dikeluarkan dari dunia buku ini. Namun Wang Xiu menolak permintaan itu, sehingga mereka pun mengancamnya yang akan menghancurkan buku ini. Singkatnya mereka pun kembali ke pavilion Lizu dikarenakan Hena merupakan siluman ikan yang kemungkinan tubuhnya mengering. Lalu Luli pun menyuruhnya untuk pergi dari sini. Kemudian Wang Xiu yang tadi kabur muncul kembali dan melihat itu Luli pun langsung menangkapnya. Namun Wang Xiu tetap tidak mau memberitahukan tentang rumput kaisar berada. Karena Wang Xiu yang tidak mau memberitahukannya, Luli dan Li Xiao pun berniat untuk pergi dari pavilion ini. Namun Wang Xiu menahan mereka karena ia yang merasa kesepian di tempat ini. Apalagi ia yang memang tidak bisa keluar dari pavilion ini karena terhalang oleh segel. Yang ternyata ia sudah berada di pavilion ini sekitar 10.000 tahun lamanya. 我能有什么秘密呀？ Kemudian Li Xiao pun menebak kalau Wang Xiu ini merupakan siluman yang berasal dari rumput kaisar, yang membuat Wang Xiu sangatlah senang. Namun ia tidak mudah terkecoh. Oleh karena itu, ia pun memberikan sebuah syarat, di mana mereka harus menemaninya di pavilion ini. Karena mereka berdua yang tidak punya waktu, mereka pun meminta Hena yang menggantikan mereka untuk tinggal di pavilion ini. Singkatnya kabar tentang Hena ke perguruan Wuyang sampai ke telinga Aohen, dan ia penasaran apa yang sebenarnya Hena lakukan. Keesokan harinya Luli pun datang kembali ke pavilion untuk menemui Hena dan menanyakan tentang perkembangan Wang Xiu. Namun Hena justru menanyakan keberadaan Li Xiao saat ini, yang tiba-tiba Luli merasakan sakit pada tubuhnya di saat membicarakan Li Xiao. Lalu di malam harinya Bai Feng yang sedang melakukan patroli dan mendapati beberapa murid mati di hutan karena dibunuh oleh Aohen. Terlihat Aohen dengan mudah menyergap Bai Feng, namun di sini Aohen tidak berniat untuk membunuhnya, yang justru mengajaknya untuk bekerja sama dengan memberikan lokasi Hena yang saat ini berada di pavilion Lizu. Di sisi lain, kutukan pada Luli terus menyakitinya. Ia pun memutuskan untuk mengurangi rasa sakitnya dengan menjauhi Li Xiao.
Setelah itu Lisau merasa kalau belakangan ini Luli menjauhinya. Yang saat ini ia yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan bahkan Luli sendiri juga sedih karena tidak bisa bertemu dengan Lisau. Namun ia yang tidak bisa mengungkapkannya tentang identitas dirinya yang sebenarnya. Lalu ia pun meminta Wang Jian untuk membantunya menjauhkan Lisau darinya. Meskipun ia sudah menjauh dari Lisau, namun ia masih merasakan sakit jika ia yang masih memikirkannya. Kemudian datang Bai Feng ke sana untuk menemui Luli dengan menunjukkan batu suara yang ia temukan. Bai Feng pikir Luli memberikan batu ini untuk dirinya, namun ternyata Luli memberikan itu untuk Lisau. Mengetahui hal itu, Bai Feng pun mengingatkannya kembali akan takdir Luli dan Lisau yang tidak bisa bersama. Di pagi harinya, Wang Jian memberitahukan jika Hena telah memberikan ramuan yang bisa membuat Lisau jatuh cinta kepada Hena. Mengetahui hal itu, Luli pun langsung pergi untuk mencari Lisau, meskipun ia yang harus merasakan sakit akibat kutukannya. Dan setelah menemukan Lisau, ia pun akan membawanya pergi dari sana, yang tidak akan membiarkan Lisau melihat Hena setelah meminum ramuan tersebut. Di sini Lisau pun menjelaskan kalau itu hanya tipuan, yang membuat Luli menjadi kesal mengetahui hal itu. Lalu Lisau pun menanyakan kenapa Luli menjauhinya, namun Luli beralasan kalau ia yang sedang menyelidiki keberadaan rumput kaisar. Ia pun mengaku salah karena sudah menjauhinya dan tak sengaja dengan mengungkapkan kalau ia yang juga merasa bersedih. Setelah Lisau keluar dari alam ilusi itu, Luli yang masih di sana menahan rasa sakitnya seorang diri. Dan keesokan harinya, Lisau pun pergi ke pavilion Lizu dengan menanyakannya kembali rumput kaisar kepada Hena, yang pada akhirnya Hena pun mengatakan jujur kalau rumput kaisar itu sudah ia gunakan untuk menyembuhkan luka pada adiknya itu. Bahkan alasan ia mengikuti Lisau selama ini karena ia yang ingin meminta setetes darah milik Lisau, dan tanpa pikir panjang Lisau pun memberikannya karena ia percaya kalau Hena punya alasan untuk mendapatkan darah miliknya ini. Tiba-tiba ada teriakan dari luar yang sedang mencari keberadaan Hena. Namun Hena tidak ditemukan dimanapun, sehingga Ming Chong mengancam akan membunuh Lisau kalau tidak memberitahukan keberadaannya, yang membuat Hena keluar dari persembunyiannya tersebut. Dengan melihat Hena yang merupakan siluman berada di perguruan ini, Ming Chong dan Bai Feng pun langsung menyerang. Namun Lisau justru melindungi Hena. Di tengah pertarungan itu, datanglah seorang dewa yang berasal dari Gunung Sijin bernama Dewa Luo, yang merupakan dewa terkuat. Namun Bai Feng dan Ming Chong tidak percaya begitu saja dengan alasan kenapa Dewa Luo mau melindungi Hena yang merupakan siluman. Di saat mereka meminta bukti, Dewa Luo itu membuat kekacauan dan membawa Hena pergi dari sana. Singkatnya, Hena dan Dewa Luo itu akhirnya bisa keluar dari sana, yang ternyata Dewa Luo itu adalah Luli yang sedang menyamar. Setelah kejadian itu, Ketua Wensang mengumpulkan para murid di altar pedang bulan dan berniat memanggil Dewa Wansu untuk mengetahui kebenaran yang terjadi, yang dimana sebelumnya datang seorang Dewa Luo yang turun ke bumi hanya ingin menyelamatkan Hena yang merupakan siluman. Dan di saat Dewa Wansu muncul di sana dengan melihat Luli, ia pun membenarkan akan kedatangan Dewa Luo yang asli ke pavilion Lizu tersebut, yang membuat Ketua Wensang dan para murid lainnya semakin terkejut. Setelah itu Hena kembali ke istana klan airnya dengan memberitahukan kalau Lisau bukan orang yang dicarinya. Namun meski begitu ia akan balas budi kepada Lisau yang sudah menyelamatkannya. Lalu ada laporan kalau Luli datang ke klan air untuk mencarinya. Terlihat Luli ke sana hanya untuk mencari bantuan Hena dan menceritakan tentang kutukannya yang berada di dalam tubuhnya ini. Dengan melihat kutukan itu, Hena pun mengetahuinya kalau kutukannya bereaksi karena perasaan cinta. Kemudian ia pun memberikan mantranya, namun mantra itu hanya bisa menekan kutukan sementara saja.
Hari berikutnya para murid mulai menghormati Li Shao. Mereka menganggap Li Shao merupakan orang kepercayaan dari Dewa Luo, yang membuat Li Shao merasa aneh karena ia yang tahu kalau Dewa Luo itu merupakan Luli yang menyamar. Li Shao pun ingin memberitahukan kepada teman-temannya tentang Dewa Luo itu, namun Luli menghentikannya agar Li Shao tidak membocorkannya lebih jauh lagi. 当然了， Setelah itu mereka merasa heran kenapa Dewa Wansu tidak membocorkan identitas Luli yang merupakan orang yang sudah menyamar menjadi Dewa Luo. 后悔什么？ Singkatnya, adegan lalu berpindah di alam dewa. Seorang jenderal dari alam dewa yang bernama Lingqi bertanya apa yang sudah terjadi. Pemimpin dewa yang bernama Wansu menjawab kalau ia melihat Dewa Luo yang berada di dunia manusia. Mendengar hal itu, Lingqi sangatlah terkejut karena Luo selama ribuan tahun ini masih bersemedi. Dewa Wansu menjawab Luo tidaklah pergi. Yang berada di dunia manusia itu merupakan jelmaan dari energinya saja. Terkuak sebuah fakta, Luli adalah Dewa Luo yang datang ke dunia manusia, namun ingatannya seketika menjadi hilang semenjak turun ke bumi. Diceritakan, Luli atau Dewa Luo ini adalah dewa terhebat dan terkuat. Hanya dirinya lah yang mampu mengendalikan kestabilan di 3 alam. Dewa Wansu juga tidak tahu rencana apa yang sedang dilakukan oleh Dewa Luo ini. Namun yang pastinya apapun yang dilakukannya, Dewa Wansu tidak bisa melarang. 甚至整个三界。 Sementara itu kutukan di tubuh Luli semakin lama semakin parah. Lalu Bai Feng pun datang membantunya dan sangat terkejut kalau Guru Lu Sheng lah yang telah memasukkan kutukan itu ke dalam tubuhnya. Bai Feng pun segera memeluknya dan memintanya untuk melupakan Li Shao karena apabila itu masih terjadi maka nyawanya dalam bahaya. Luli segera melepaskannya karena ia hanya menganggap Bai Feng kakak seperguruannya sendiri. 我为你付出那么多牺牲，在你我之间。 Setelah itu Luli bersama Li Shao membujuk Wang Xiu untuk segera menanam rumput kaisar karena mereka sangat membutuhkannya. Namun Wang Xiu tetap tidak mau karena takut apabila sudah diberikan maka mereka akan meninggalkannya sendirian di pavilion ini. Kemudian Li Shao tak sengaja mengambil tusuk rambutnya dan akan menghancurkannya apabila Wang Xiu tidak mau membantu mereka. Yang seketika Wang Xiu menjadi marah besar dengan melihatnya marah seperti itu. Maka Li Shao balik ketakutan dan mengembalikan tusuk rambutnya tersebut. 你总不能看着我去死吧？ Dari sinilah Wang Xiu bercerita mengenai masa lalunya. Kalau di saat dulu ia pernah menolong seorang wanita cantik yang hendak bunuh diri. Wanita itu bernama Ling dan saat pandangan pertama ia langsung menyukainya. 这姑娘可真好看。 Sebagai ucapan terima kasih, Ling mengajaknya bertemu di pavilion Lizu, yang ternyata Ling adalah ketua dari perguruan Wuyang ini. Dan saat bertemu dengannya, Ling justru menjebaknya dengan menyegel di pavilion ini. Alasan wanita itu melakukan semuanya ini untuk meminta Wang Xiu menanam rumput kaisar, yang tentu saja Wang Xiu menolak karena sikap Ling yang kurang ajar kepadanya. 她每日在遗嘱阁翻阅文书。 Singkatnya waktu pun berlalu begitu saja dan bertahun-tahun ia berada di pavilion itu sambil melihat Ling keluar masuk untuk membaca buku. Semakin lama rasa sukanya kepada Ling semakin membesar hingga suatu ketika ia yang telah menanam rumput kaisar hendak memberikan kepadanya, namun sesaat tidak jadi dan mengurungkan niatnya tersebut. Ling di sana memberikan sebuah tusuk rambut kepadanya dan langsung pergi. Namun Wang Xiu tidak tahu kalau pertemuan itu adalah pertemuan yang terakhirnya bersama Ling. Setelah itu ia mendapatkan kabar kalau Ling telah meninggal akibat kalah berperang melawan bangsa siluman, dan ia pun sangat menyesal tidak memberikan rumput kaisar waktu itu. Andaikan saja ia berikan, pastinya Ling berhasil mengeluarkan pedang bulan dan menang dalam peperangan melawan bangsa siluman. Dengan mendengar ceritanya, Luli bersama Li Shao menjadi sangatlah bersedih. Sementara itu Bai Feng diberikan api siluman dari Aohen, yang nantinya api siluman tersebut untuk membunuh Li Shao. Dengan begitu Aohen juga bisa mendapatkan energi spiritual Yin yang berada di dalam tubuh Li Shao. Kemudian Bai Feng pun segera memberikan lilin yang sudah ia masukkan api siluman kepada Li Shao dan memintanya untuk memasang di setiap tempat termasuk pavilion Lizu. Tanpa mengetahui apapun, dengan segera Li Shao pun meletakkannya di pavilion tersebut.
Lalu setelah itu Wang Xiu pun mencium bau dari asap lilin itu mulai curiga. Ada yang aneh terhadap lilin tersebut. Mereka pun mulai mengeceknya. Dan seketika salah satu lilin yang memiliki api siluman langsung meledak dan membakar pavilion. Terlihat semua murid berusaha memadamkannya, namun tetap saja tidak bisa. Sedangkan api itu menciptakan roh siluman yang berusaha menyerang Li Shao. Di sana Li Shao mengambil tusuk rambut milik Wang Xiu dan sudah mengetahui bahwa tusuk rambut itu bisa membuka segel di pavilion agar Wang Xiu bisa keluar dari sana. Lalu Wang Xiu pun mengakuinya dan alasan ia tidak mau pergi karena ia yang tidak bisa meninggalkan kenangan ia bersama Ling yang saat berada di pavilion tersebut. Dan tak lama kemudian, Luli pun datang ke sana untuk menyelamatkan mereka. Siapa sangka energi spiritual mereka berdua yang awalnya saling berlawanan justru menambah kekuatan kepada Li Shao. Ia pun berhasil menghancurkan roh siluman di sana dan seketika api tersebut langsung padam. Singkatnya Wang Xiu memberikan rumput kaisar kepada mereka berdua. Lalu terlihat rambutnya berubah menjadi putih. Karena menanam rumput kaisar telah mengorbankan seluruh energinya. Ia pun berterima kasih karena sudah menjaga pavilion ini agar tidak hancur. Kemudian Wang Xiu pun lalu pamit untuk kembali ke alam dewa. Meskipun ia adalah siluman namun dirinya adalah tanaman milik para dewa. Sesaat Luli menemukan pecahan mangkuk lilin yang terdapat api siluman di sana yang tak lain milik Auhen Ratu Siluman. Singkatnya, karena kejadian tersebut semua murid langsung dikumpulkan. Ketua Wen Sang pun bertanya kenapa bisa pavilion kebakaran. Lalu Bai Feng langsung menuduh Li Shao sebagai penyebabnya. Diketahui pavilion Lizu terdapat siluman tanaman yang bisa menanam rumput kaisar. Mungkin saja Li Shao ingin membunuh siluman tersebut dengan mengambil rumput kaisar itu dan lalu mencoba membakar pavilion untuk menghilangkan jejaknya. Di sana Li Shao mengakui kalau memang benar ia memiliki hubungan dengan siluman tanaman. Ia melakukan itu agar bisa mendapatkan rumput kaisar. Namun masalah kebakaran bukan ulahnya. Ia juga tidak tahu kenapa bisa terjadi. Kemudian Ketua Wen Sang pun segera mengambilnya dan ia pun melihat rumput kaisar itu memang yang asli sehingga ia pun menjadi senang karena berhasil mendapatkannya. Ketua Wen Sang lalu memuji usaha yang dilakukan oleh Li Shao bersama Luli karena telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Setelah itu, Luli membawa Bai Feng ke dalam alam ilusi. Ia sudah tahu penyebab kebakaran itu semuanya ulah Bai Feng yang mencoba membunuh Li Shao. Ia pun menjadi sangatlah marah dan mengarahkan pedangnya tepat di wajah Bai Feng. Ia pun mengancam apabila Bai Feng masih berusaha membunuh Li Shao, ia akan melaporkannya kepada Guru Lu Sheng. Karena bagaimanapun juga Li Shao adalah kunci utama agar bisa mengeluarkan pedang bulan. Di malam harinya, Ketua Wen Sang mencoba mengekstrak rumput kaisar ke dalam tubuhnya. Dengan begitu ia bisa mengeluarkan pedang bulan. Hal tersebut memang berhasil. Rumput kaisar sudah diekstrak ke dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba ia muntah darah dan keracunan. Lantas Luli bersama Li Shao yang sedang berada di menara pedang bulan langsung ditangkap oleh para murid dan segera membawanya ke aula. Di sana Luli merasa heran apa yang sedang terjadi. Lalu Pang Zhan menuduh mereka sebagai penyebab semuanya ini karena Ketua Wen Sang telah keracunan akibat mengekstrak rumput kaisar dan Luli bersama Li Shao dituduh yang telah memasukkan racun tersebut ke dalam rumput kaisar. Tentu saja mereka berdua tidak mengakuinya karena sangat tidak mungkin mereka melakukan hal itu. Namun mereka berdua ini tidak memiliki bukti untuk menyatakan diri mereka tidak bersalah. Pang Zhan lalu memerintahkan Ming Chong untuk membawa mereka berdua ke dalam penjara dan tidak boleh keluar sebelum ketua mereka kembali sembuh. Luli bersama Li Shao dimasukkan ke dalam penjara oleh Bai Feng secara terpisah. 我说过我会带你回家。 Luli, 我相信你。 Kemudian Ming Chong diberikan tugas oleh Pang Zhan dan ia harus menggantikan posisi ketua perguruan untuk sementara waktu. Sedangkan ia mencoba mengeluarkan racun di tubuh sang ketua.
早些给主上找到机。 Mendengar hal tersebut, Ming Chong menjadi sangatlah senang. Ia pun pergi ke kursi ketua dan duduk di sana. Hal itulah yang ia inginkan sejak lama, menjadi ketua perguruan Wuyang. Tak lama kemudian, Bai Feng pun menemuinya dan mengajaknya bekerja sama untuk menyingkirkan Li Shao bersama Luli. Ia tidak menyukai Li Shao sedangkan Ming Chong tidak menyukai Luli. Namun satu hal yang dipinta oleh Bai Feng, Luli jangan dibunuh dan ia akan melakukan segala cara untuk mengeluarkan Luli dari perguruan ini. Namun masalah Li Shao, ia tidak peduli. 如今你即将 Kemudian Ming Chong segera mengumumkan kalau Li Shao akan dihukum mati karena mencoba meracuni sang ketua mereka. Sedangkan Luli tidak bersalah dan akan diusir dari perguruan Wuyang ini. Lalu Sue di sana mencoba protes namun dihentikan oleh Wang Jian dan membawanya keluar dari sana. Di saat keluar, Wang Jian meminta Sue untuk tidak bertindak gegabah. Saat ini Ming Chong sementara menjadi ketua dan mereka tidak bisa membantah perintahnya, sehingga ia akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Luli bersama Li Shao. 让我们去探个监还是没有问题的呀。 Secara diam-diam mereka pun menemui Luli dan menceritakan semua masalah yang terjadi saat ini. Mendengarkan hal tersebut, ia pun meminta mereka berdua untuk melakukan sesuatu hal. 陆离， Bai Feng akhirnya berhasil membuat Li Shao bersalah. Ia pun hendak membunuhnya, namun sebelum itu ia menyiksanya terlebih dahulu sambil mengatakan kalau ia bersama Luli merupakan murid dari Guru Lu Sheng. Ia sudah mengenal Luli sejak kecil dan telah menyukainya. Ia tidak akan membiarkan Li Shao untuk merebutnya. 会让你生不如死。 Tak lama kemudian, Ao Hen pun datang ke sana dan Bai Feng menyerahkan Li Shao kepadanya. Setelah itu Bai Feng segera menghampiri Luli dan akan mengeluarkannya. Namun sebelum itu ia mengunci energi spiritualnya atas perintah dari Ming Chong. Dan di sana Luli sengaja mengikuti segala kemauannya. Namun di saat ia dibawa kembali ke kamar, Luli segera menahan Bai Feng dengan mantra sihirnya. Ia sudah tahu semuanya ini ulah darinya. Bai Feng sangat terkejut karena energi spiritual Luli masih ada, padahal ia tadi sudah menyegelnya. Luli mengatakan ia sudah menyuruh Wang Jian bersama Sue meminta bantuan Guru Lu Sheng agar diberikan mantra sihir yang dapat menyegel Bai Feng. Dan sekarang Guru Lu Sheng sudah mengetahui rencana busuknya itu, yang seketika Bai Feng sudah berada di alam ilusi dan tidak bisa keluar dari sana. Luli pun segera pergi menyelamatkan Li Shao, namun ia kalah melawan Ao Hen karena sebagian energinya masih disegel oleh Bai Feng sebelumnya. 陆离，你没事吧？ Dan untung saja Hena datang tepat waktu untuk membantu mereka. Kemudian Ao Hen pun berkata kalau Hena tidak bisa menyaingi kekuatan spiritualnya apabila berada di daratan. Lalu tiba-tiba Wang Jian datang ke sana membawa ember besar yang berisikan air. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan mantra sihir memanggil hujan. Dengan begitu Hena bisa mengeluarkan semua kekuatannya yang merupakan siluman dari klan air. Melihat hal itu, Ao Hen menjadi ragu untuk melawan dan memilih pergi dari tempat tersebut. Yang ternyata mantra pemanggil hujan hanyalah akal-akalan dari Wang Jian saja, yang sebenarnya itu mantra pemanggil petir dan ia tidak memiliki kemampuan untuk memanggil hujan. Singkatnya, Li Shao dibawa ke dalam alam air tempat tinggalnya Hena untuk sementara waktu. Di sana tetua siluman klan air sudah mengobati luka Li Shao dan tidak lama lagi Li Shao pun akan sadar kembali. Ia juga berkata, ketua Wen Sang memang terkena racun dari rumput kaisar. Kemungkinan besar racun tersebut berasal dari Ao Hen. Yang apabila memang benar berarti di perguruan Wuyang terdapat seorang murid yang bekerja sama dengan Ao Hen untuk meracuni Wuyang dan melampiaskan tuduhan tersebut kepada Luli beserta Li Shao. 我要侯府就落到杜明冲的手。 Tugas Luli saat ini harus meminta obat penawarnya kepada Ao Hen, yang apabila tidak ketua Wen Sang maka akan segera mati. 老臣虽不能解， Di sana Luli bersama Li Shao berada tepat di depan pohon yang sangatlah besar. Mereka pun merasa heran kenapa pohon itu sudah mati. Luli sesaat bertanya kepada Hena identitas dari pohon tersebut. Dan Hena menjawab itu adalah pohon suci milik sang ratu, siluman klan air mereka.
Namun raja dan ratu di saat dulu terlibat konflik dan sang ratu memilih pergi dari sini, namun berhasil dicegah oleh sang raja mereka dan mengunci energi milik sang ratu hingga meninggal. Karena peristiwa itulah sang raja menjadi sangatlah bersedih dan memilih bunuh diri juga, yang menyebabkan pohon tersebut juga ikut mati. Setelah itu Hena lalu pergi untuk mengambilkan obat yang akan diberikan kepada Luli. Setelah ia pergi, Luli bersama Li Xiao saling menyatakan perasaan satu sama lainnya. 我顾不起你怎么办？那我卖身。成交。 Namun dari kejauhan Hena melihat mereka berdua yang membuat ia sedikit cemburu karena sebenarnya ia menyukai Li Xiao. Namun ia sadar dirinya adalah siluman dan memilih mundur secara teratur. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.